bahkan anak-anaknya dinikahkan kepada anaknya raja-raja. Terus niku metode dakwah termasuk Nabi itu juga begitu. Karena Hamzah itu gitu secara ini kuat, cuman Hamzah tidak sepengaruh kuatnya seperti Umar. Sehingga begitu Umar masuk Islam, itu dakwah sudah mulai luar biasa. Itu 6 tahun, 6 kenabian, jadi sudah 6 tahunan berdakwah di Makkah. Terus kami terima Allah, Umar itu ketika beliau begitu masuk Islam, maka sahabat itu sudah mulai berani, diantaranya mendakwai, dakwahnya mulai meluas. Maksudnya itu mulai banyak yang ingin masuk Islam karena takut, tapi begitu Umar masuk Islam itu banyak sahabat juga masuk Islam. Bapak terima Allah, belajar ketika Abu Bakar itu sakit, ketika sudah jadi khalifah, ketika beliau menjadi khalifah itu, Abu Bakar itu ditanya kepada para sahabat yang lain, ya Abu Bakar, andaikan kau wafat, siapakah yang akan meneruskan kepemimpinan ini? Lalu Abu Bakar itu ketika dimintai pendapat itu nggak bisa jawab langsung. Abu Bakar bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, as-sabiqun al-awwalun, atau sahabat-sahabat yang berpengaruh yang lainnya, sehingga itu nama-nama itu mengerucut kepada Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab setelah Umar ketika itu Abu Bakar sakit, jadi Abu Bakar berat, Abu Bakar itu didesak oleh para sahabat. Abu Bakar kita kira-kira sinten sing saged nggantos sinten yang pas. Dan itu bingung, Abu Bakar juga bingung. Karena Abu Bakar itu punya sistem kalau yang surah ya, itu mengajak kepada sahabat yang berdiaja surah mengerucut pilihannya kepada Umar bin Khattab. Nah, sehingga ada surat wasiat dari Abu Bakar kepada Umar, namanya Kitabul Aqdi. Saya bacakan kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah wasiat Abu Bakar, Khalifah Rasulullah SAW, pada akhir kehidupannya di dunia dan awal kehidupannya di akhirat, di mana orang kafir akan beriman dan orang-orang fajir akan yakin. Sesungguhnya aku telah mengangkat Umar bin Khattab untuk memimpin kalian. Jika dia bersabar dan berlaku adil, itulah yang ku ketahui tentang dia dan pendapatku tentang dirinya. Ketika dia menyimpang dan berubah, aku tidak mengetahui hal yang baik. Kebaikanlah yang aku inginkan bagi setiap apa yang telah diupayakan. Orang-orang yang zalim akan mengetahui apa nasib yang akan ditemui. Terus niki wasiatipun Abu Bakar kepada Umar bin Khattab. Allah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu dijuluki Rasulullah SAW menika Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya pembeda, yang membedakan antara hak dan yang batil. Yang menjuluki Al-Faruq itu Rasulullah. Suatu hari kula niki pernah ada di sebuah rumah yang lama nggak dipakai. Sama teman saya itu ditulisi Umar Faruq terus gitu. Itu neng pojok-pojok itu Umar Faruq. Oh bingung apa? Nah ternyata itu raja. Kenapa kok ditulis Umar Faruq? Saya nyari itu kenapa ya raja itu Umar Faruq gitu ya? Saya baru tahu tuh di tulisannya ada yang saya itu nulis Umar itu ditakuti gak hanya oleh manusia, jin takut juga sama Umar karena keteguhan imannya Umar tadi, kekuatan imannya itu sehingga Umar itu ditakuti gak hanya manusia aja, jin itu takut mendekat pada Umar. Sampai ada sandalnya Umar itu, jin itu takut sandalnya Umar, sandalnya aja Umar itu takut. Sehingga teman saya itu baru nemu, ditulis Umar Faruq dan jin ngalih. Oh, berarti di bano kono. Lo kertasnya tuh dua. Oh, kayaknya di bano ditulis Umar Faruq di bano ben jine wedi.
aku ki ya golongan marfarok kancor. Ternyata endingnya itu. Oh, tenang. Terus tapi kan jin dia ngertos akhirnya. Tapi itu manusia itu maksudnya kadang-kadang itu lek pun yakin kadang-kadang ya wis yakin sembuh itu sembuh. Iki sembuh sama raja iki. Karena yakin aja sembuh kadang-kadang. Nah, yang membuat kita sakit itu apa? Nggak yakin kadang-kadang. Ngerti ya? Nggak yakin, putus asa, ngerti ya? Nah, kita nggak sembuh. Ada orang sembuh karena minum airnya Quran itu bisa jadi itu bukan karena airnya, karena keyakinannya kuat tadi. Ada sugesti bahasanya. Nah itu dan itu di dalam ilmu psikologi ada ya, sugesti. Nah, ada orang yang sembuh dengan ini dan sebagainya itu kadang-kadang sugesti yang kuat itu. Betul.